I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see this. Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Sazar. Kali ini gue udah ngerangkum sebuah film yang bergenre thriller dengan judul The Shining. Film yang diperankan oleh Kang Logan Paul memiliki rating yang cukup bagus ya dari semua filmnya. Dan film ini tersendiri mengisahkan tentang populasi manusia yang sudah meningkat, bahkan udah over capacity buat di bumi. Sedangkan sumber daya manusianya menurun. Sehingga PBB memberikan kebijakan untuk mengurangi populasi bumi di setiap negara minimal 5%. Widih, 5% banyak kan? Penasaran dengan videonya? Yuk kita langsung ke pembahasan. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya supaya gue semangat untuk mengupload. Kuy, let's start! Seperti penjelasan gue di awal video, bahwa populasi di bumi meningkat, sedangkan sumber daya manusianya menurun. Jadi mau tak mau, setiap orang hanya boleh memiliki satu keturunan. Terpaksa KB coy. Tapi KB 2 anak ya by the way. Amerika memiliki solusi yang sedikit creepy untuk menyelesaikan permasalahan ini. Setiap orang masih tetap boleh memiliki berapapun anak yang mereka mau. Hanya saja setiap anak tersebut dites kecerdasan pada setiap tahunnya guna membangkitkan sumber daya manusia. Jadi kalau ada anak berapapun usianya tapi nilainya kecil alias nggak cerdas, ya wassalam. Karena selain kekurangan SDM, setiap negara dituntut untuk mengurangi populasi. Dan tes tersebut dinamakan dengan tes 10-241 atau sebutan lainnya The Shining. Lalu kita akan melihat seorang kakak yang sedang mengajari adiknya. Mereka sedang mempersiapkan ujian The Shining yang akan diselenggarakan esok. Kakak tersebut bernama Laina dan adiknya Simon Chong. Laina memberikan sebuah softline yang dimana dengan alat itu kita bisa mencontek tanpa harus dak-dikduk dengan pengawas. Dan kalau dijual di Indonesia pastinya laku cuy. Kemudian Laina dan adik-adiknya yang lain diajak ke rumah rumah sakit guna untuk menjenguk ibunya yang kekurangan leukosit atau darah putih. Dan sayangnya dokter memberikan kabar bahwa umur ibu Laina sudah tidak lama lagi. Setelah itu kita akan diperlihatkan Kang Logan. Di sini ia memegang peran sebagai Black. Kala itu Black lagi bareng pacarnya Ellie. Di sana mereka bukannya belajar buat besok, malah mereka having fun bersama. Bahkan mantap-mantap. Kemudian Black dipanggil ayahnya melalui bodyguard ayahnya. Dan anyway, bapaknya gubernur cu. Namanya seorang ayah yang baik, dia tahu kalau cewek dari Black gak baik untuk kehidupan Black. Kenapa? Ya udah tahu besok mau ujian taruhannya nyawa, ini malah mantap-mantap. Namun karena sudah cinta mati, Black tidak menghiraukan perkataan ayahnya. Hari ditunggu-tunggu pun tiba. Tes The Shining pun akan mulai. Penjaganya begitu ketat dan seram. Terlihat orang tua hanya mampu berdoa untuk anaknya. Di sisi lain, Black mendatangi Liana guna meminta softline yang sebelumnya dikenakan oleh adiknya Simon. Sayangnya barangnya habis, lalu teman Liana pun menghampirinya yang bernama Kellen. Di sini Kellen menunjukkan bahwa ia mampu meretas apapun dengan handphonenya. Hal itu ia tunjukkan ketika terdapat seseorang yang sudah menyiapkan bahan contekan. Bahkan ia juga terhubung dengan beberapa reporter terkenal. Setelah itu ujian pun dimulai. Saking creepy-nya, ujian aja berada di gedung anti peluru. Tentu setiap kelas memiliki guru pemandu ujian, dan ujiannya menggunakan tablet yang dimana tablet itu langsung terhubung dengan admin. Juga mereka hanya memiliki durasi waktu hanya 2 jam untuk menentukan nyawa mereka. Selepas ujian berakhir, pemandu pun mendapatkan data yang tidak lulus langsung dari admin mereka. Ketika disebutkan nama-nama tersebut, secara bersegera para penjaga menangkap mereka dan lari bukanlah pilihan yang baik, kecuali memang mau bonyok sebelum wafat. Kala itu Ellie pacar Black gagal, terpaksa ia harus dibawa ke kubur. Black bingung apa yang harus ia lakukan. Ia menelpon ayahnya yang selaku gubernur saja tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun mencoba memberontak tapi tetap saja hal itu percuma. Berlanjut 1 tahun berikutnya, kaum muda kembali akan menghadapi The Shining lagi. Setiap orang sedang mempersiapkan diri untuk ujian berikutnya, ada yang belajar dan ada juga yang nyogok dengan tubuhnya ke guru pengawas. Di sisi lain, 3 jam sebelum ujian, Black membuat sebuah video bahwa ia akan dengan sengaja menyalahkan semua jawabannya karena faktor frustasi pacarnya 1 tahun silam. Kemudian kita akan diperlihatkan pada Liana dan temannya Kellen. Kala itu terdapat seorang anak yang bernama Wade Freeman yang mengganggu mereka. Anak orang kaya juga dia. But attitude-nya minus. Akhirnya ujian pun dimulai. Baik anak kelas 1 sampai kelas 12, semua mendapatkan tes The Shining. Di sana pengawas anak kelas 1 adalah Ibu Cole. Ia sedikit tidak tega, tapi mau gimana lagi, sudah menjadi kewajiban. Setelah anak-anak mendapatkan penjelasan lebih soal The Shining, setelah itu pun ujian dimulai.
My dad wants to stand by this system. Sedangkan di sisi lain, Pak Gubernur alias ayah Blake sedang melihat video anaknya yang menyatakan bahwa ia akan menyalahkan semua jawaban tes tersebut. Karena ayahnya takut kehilangan Blake, ia pun bersegera menghubungi penanggung jawab dari ujian tersebut yang bernama Mason untuk menyelamatkan putranya. Kelas pun berakhir seperti biasa. Pengawas langsung mendapatkan data orang-orang yang gagal untuk meneruskan kehidupannya. Satu persatu nama tersebut disebutkan, tapi anehnya di sini nama Laina keluar. Adapun Blake yang sengaja ngasal tidak disebutkan sama sekali. Yap, seperti yang kita tahu, tak beruang tak terselamatkan. Pada akhirnya, tes kecerdasan tidak terlalu efektif. Seharusnya para pengawas dan lainnya dites kejujuran terlebih dahulu dan amanah. Kemudian guru dan Laina sedikit komplain akan hal itu, karena ia paham betul bahwa Laina adalah orang tercerdas di tempatnya. Namun sayangnya tetap saja Laina tak terselamatkan. Guru tersebut memberikan kunci ID yang hanya dimiliki oleh petugas dan pengawas, dengan harapan bahwa Laina bisa kabur dari penjaga. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya gue yang disebut oleh pengawas. Itu mungkin yang sedang Blake pikirkan. Ketika Blake sedang memikirkan hal itu, ayahnya sedang kampanye. Karena ia berniat untuk mencalonkan dirinya menjadi presiden. Dan dari pidato ayahnya, The Shining adalah ide dari ayahnya sendiri. Kemudian kita akan melihat orang-orang yang katanya gagal dibawa penjaga ke suatu ruangan. Mereka disuruh untuk telanjang. Tadinya gue pikir mereka akan ditembak massal, namun disuruh ganti pakaian aja. Dan apa yang kalian harapkan penonton? Woi, kalian pikir ada mantap-mantap? Setelah mereka memakai pakaian tersebut, mereka kembali dibawa ke sebuah ruangan. Di sana terlihat para penjaga menyiapkan sebuah suntikan. Ketika suntikan tersebut mendekati tubuh mereka, tiba-tiba listrik pun padam. Di sisi lain, Blake sedang mencoba untuk menyelamatkan orang-orang gagal karena ia yakin bahwa terjadi sebuah kesalahan. Mungkin dia nggak tahu aja kali kalau bapaknya nyongkok. Setelah berhasil melumpuhkan seorang penjaga, ia bersegera ke ruang kontrol, mencoba mencari data validnya. Hanya saja terlock. Jadi, si Blake memilih untuk memadamkan listrik melalui generator di sana, juga merusaknya untuk lebih bisa mengulur waktu. Dan faktor lampu padam, semua siswa dilarang untuk menjumpai orang tuanya hingga masalah pemadaman tersebut selesai. Pemadaman lampu membuat orang-orang yang gagal mencoba untuk berontak. Namun hanya Liana saja yang berhasil kabur dari ruangan tersebut karena ia mendapati kunci ID dari gurunya. Tapi ada beberapa pintu yang hanya bisa diakses dengan para penjaga, sehingga ketika Liana mencoba untuk membuka dengan ID-nya, tentu tidak bisa. What are you doing down here? Seorang penjaga pun berhasil menemukan Liana. Hanya saja Liana mengaku sebagai guru pengawas. Tentu penjaga tersebut heran mengapa ia mengenakan pakaian orang gagal. Ketika Liana dicurigai, Liana bersegera menyerang penjaga tersebut. Dan saat itu berlangsung, Blake mendatangi Liana untuk membantunya. Kemudian di sana Blake menyebutkan kebingungannya pada Liana akan tes Shining yang tidak valid. Tentu mereka berdua pun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran akan tes tersebut. Lalu setelah itu Blake membuka paksa pintu yang hanya bisa diakses penjaga. Dan tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Karena paksaan pintu tersebut membuat keberadaan mereka berdua terekspos dan diketahui oleh Mason. Secara cepat Mason bersegera menyuruh anak buahnya untuk mengecek pintu tersebut. Mereka berdua pun bersembunyi di ventilasi kala itu. Di ventilasi mereka saling membicarakan masa lalu. Di sana Liana juga menyatakan bahwa ia sempat menyukai Blake dan sedikit cemburu dengan Ellie, pacar Blake yang sudah is dead. Di sisi lain, ayah dari Blake sedang mengadakan live streaming tanya jawab depan media. Dan begitu terkejutnya Pak Gubernur ketika pertanyaan yang pertama diajukan adalah mengapa sekolah Pak Gubernur belum memperbolehkan orang-orang yang sudah lulus untuk keluar, padahal sudah lebih dari 30 menit tes The Shining selesai. Pak Gubernur tidak mengetahui apa yang terjadi, padahal Blake sendirilah yang membuat kericuhan. Kembali kepada Liana dan Blake. Tidak sengaja di sana Blake terjatuh, namun beruntungnya di kolam. Dengan segera Liana menolongnya karena ketika terjatuh Blake sudah tidak sadarkan diri. Ia pun memberi napas buatan untuk Blake dan beruntungnya Blake selamat. Melanjutkan rencana mereka dan kembali ke ventilasi yang berada di dekat kolam berenang. Dan akhirnya mereka sampai pada ruang kontrol. Tapi sayangnya Liana lengah sehingga membuat ID dari gurunya terjatuh. Beruntung saja mereka tidak ketahuan di sana. Mereka kemudian mencari cara untuk mengambil kunci ID tersebut hingga sampailah mereka di lab anatomi. Mereka mencari alat-alat yang sekiranya bisa digunakan untuk mengambil kunci ID tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan alatnya. Tapi di sisi lain seorang penjaga masuk ke lab tersebut karena Mason menyebarkan pasukannya hanya demi mencari Liana. Di sana mereka menyadari bahwa ada penjaga yang akan datang. Dan Blake langsung mengangkat Liana kembali ke ventilasi. Adapun Blake mencoba menghadang penjaga tersebut.
Secara perlahan, penjaga itu mengecek lab tersebut dengan amat teliti dan pada akhirnya penjaga tersebut pun menemukan Blake di sana. Kemudian kita berpindah dengan Liana yang sedang berusaha mengambil kunci ID-nya. Lalu tiba-tiba seorang penjaga mengetahui apa yang sedang dilakukan Liana. Nyatanya itu adalah Blake. Ia berhasil mengalahkan si penjaga tersebut. Kemudian kita akan diperlihatkan kepada murid-murid yang berhasil sedang protes akan dicegahnya mereka untuk menjumpai kedua orang tua mereka. Hal itu membuat penjaga kesal dan memukul mereka, namun tindakan penjaga tersebut direkam oleh Kellen. Dan di sisi lain, Liana berhasil ke tempat tujuannya, yaitu ke operator, guna untuk mendapatkan data valid dari hasil tes Twining. Namun tetap saja hal yang ia lakukan sia-sia karena jika ia ingin melihat data tersebut, ia membutuhkan password untuk mendapatkannya. Tapi beruntungnya Liana memiliki Kellen, si jago retas. Ia berharap Kellen dapat membantunya, hanya saja dikarenakan listrik padam, ia tidak bisa mengirimkan pesan kepada Kellen. Dan keberuntungan berada di pihak Liana, kala itu listrik berhasil dihidupkan kembali. Tentu pesan Liana tersampaikan pada Kellen. Kellen meretas kamera CCTV yang berada di ruang operator sebelumnya untuk mengetahui passwordnya dengan melihat jari tangan Mason. Ketika ia berhasil melihat datanya, ia begitu terkejut bahwa ia melihat nilainya yang nyaris sempurna dinyatakan gagal, sedangkan Blake yang nilainya kecil dinyatakan lulus. Bahkan pacar dari Blake, Ellie, seharusnya ia lulus dengan nilai yang cukup sempurna. Kemudian kita kembali pada Pak Gubernur yang sedang mengklarifikasikan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah tersebut. Ia menyatakan bahwa ini semua ulah dari Liana yang tidak terima akan ketidaklulusannya. Kembali pada Liana yang faktanya Mason berhasil mengetahui keberadaan dari Liana. Kemudian dengan tergesa-gesa, Liana mencoba mengirim data yang tidak valid itu pada Kellen. Sedangkan Kellen mengirimkan data tersebut pada reporter kenalannya, juga mengirim video pemukulan penjaga terhadap salah seorang murid. Hal itu membuat tes The Twining dicurigai. Setelah itu kita akan kembali pada Blake yang sudah berada di ruangan tempat orang gagal berkumpul, mencoba membuat pengalihan, hanya saja pengalihannya begitu buruk, sehingga terpaksa terjadi baku hantam di sana. Bukan hanya Blake, di sana Liana juga tertangkap langsung oleh Mason. Namun beruntungnya faktor media yang jujur membuat Pak Gubernur harus rela mengorbankan anak tercintanya. Ia mengkambing hitamkan Mason sehingga Mason dianggap sebagai pemalsu data tersebut. Lena yang sudah senang lepas sempat beradu mulut dengan Blake, tapi sayangnya karena Gubernur ayah Blake merelakan Blake, semua data yang dipalsukan berubah seketika. Blake harus die di tempat itu. Di akhir kita akan melihat orang tua yang menunggu anak-anaknya selesai dari tes The Twining. Terlihat mereka semua bahagia dan ada yang sedih. Tapi dengan mengorbankan anaknya, Pak Gubernur kembali mendapatkan kepercayaan rakyat. Bahkan ia menyatakan bahwa itu semua ulah Mason. Lalu bagaimana dengan Blake? Kita akan melihat bahwa Blake terbangun di sebuah lift barang dan sempat melihat Ellie yang sedang melakukan sebuah pekerjaan. Faktanya bahwa ia tidak langsung dibunuh, melainkan ia dibawa ke suatu tempat. Dan film pun berakhir. Ya, begitulah cerita dari film The Twining. Tentu masih ada kelanjutannya, dan untung saja lanjutan dari film tersebut sudah rilis. Kalau kalian mau tahu kelanjutannya, jangan lupa di like. Gua nggak minta banyak-banyak, cukup 50 like aja udah seneng hati gua. Nanti gua lanjutin. Dan satu hal lagi, mungkin untuk beberapa pekan ke depan gua nggak upload dulu guys. Terima kasih sudah menonton sampai sini. But anyway, see you di next video.